Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan karena telah menghadap kepada Sang Khalik. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Semoga amal ibadah almarhum semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salam serta sholawat kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat kita dari alam yang gelap jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia, meskipun turun hujan yang lumayan deras, tidak menyurut aktivitas kita, tidak menyurut semangat kita untuk mentadaburi Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tafsirnya, aku memulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan. Yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk. Maha Penyayang yang tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah atau basmalah akan mendatangkan keberkahan, dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan menghindar dari keburukan. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tafsirnya, segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam, yaitu semua jenis makhluk. Kita itu tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kalau kita sudah berani menyembah kepada selain Allah, itu sudah bisa dikatakan murtad dari ajaran Islam. Allah itu pendidik seluruh alam. Tak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang terlepas dari didikannya. Tuhan mendidik makhluknya dengan seluas arti kata itu. Sebagai pendidik, Dia menumbuhkan, menjaga, memberikan daya tenaga dan senjata kepada makhluk itu guna kesempurnaan hidupnya masing-masing. Ayat 3,
Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tafsirnya, Dialah yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk. Maha Penyayang yang selalu tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Ayat 4, Maliki Yaumiddin, artinya pemilik hari pembalasan. Tafsirnya, Dialah satu-satunya pemilik hari pembalasan dan perhitungan atas segala perbuatan, yaitu hari kiamat. Kepemilikannya pada hari itu bersifat mutlak dan tidak disekutuai oleh suatu apapun. Kita tidak ada yang tahu hari kiamat itu kapan akan terjadi. Tapi hari kiamat itu pasti dan pasti akan terjadi. Maka dari itu kita harus menyiapkan bekal amal soleh kita untuk di hari kiamat, untuk hari akhirat. Ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tafsirnya, atas dasar itu semua hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan beribadah dengan penuh ketulusan, kekhusyuan dan tawakal. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan dalam segala urusan dan keadaan kami, sambil kami berusaha keras. Ayat 6, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tafsirnya, kami memohon, tunjukilah kami jalan yang lurus dan teguhkanlah kami di jalan itu, yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat kami bahagia di dunia dan di akhirat, serta dapat mengantarkan kami menuju keridhaan-Mu. Kemudian ayat 7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tafsirnya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya berupa keimanan, hidayah dan ridho-Mu. Mereka itu seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69 adalah para nabi yang telah dipilih Allah untuk memperoleh bimbingan sekaligus ditugasi untuk menuntun manusia menuju kebenaran ilahi. Siddiqin, yaitu orang-orang yang selalu benar dan jujur, tidak ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Syuhada, yaitu mereka yang bersaksi atas kebenaran dan kebajikan melalui ucapan dan tindakan mereka, walau harus mengorbankan nyawa sekalipun, atau mereka yang disaksikan kebenaran dan kebajikannya oleh Allah, para malaikat dan lingkungan mereka, dan salihin, yaitu orang-orang saleh yang tangguh dalam kebajikan dan selalu berusaha mewujudkannya. Jalan yang kami mohon itu bukan jalan mereka yang dimurkai.
yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti dan mengamalkannya, bahkan menentangnya, seperti sebagian kelompok Yahudi dan yang mengikuti jalan mereka. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat dari jalan kebenaran dan kebaikan, seperti sebagian kelompok Nasrani dan yang sejalan dengan mereka, sebab mereka enggan beriman dan mengikuti petunjuk-Mu. Demikianlah tafsir dari Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 1-7 yang dapat saya sampaikan pada kultum sore hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila benar itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah, memang saya pribadi sebagai makhluk tempatnya khilaf, tempatnya salah. Mudah-mudahan besok ada waktu untuk menyambung lagi itu surat yang lain. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.